42 GTS Olinema. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali sahabat-sahabat pada kesempatan ini. Bagaimana seluk-beluk khususnya jurusan teknik sipil yang vokasi. Tentu saja diperlukan tenaga, pelayanan, dan output yang betul-betul mumpuni dan terampil di bidang praktek. Oleh karena itu, bukan praktek saja, tentu saja di sana ada pelayanan, bahan, dan juga alat. Pada saat ini, kita menghadirkan bagaimana proses, bagaimana pelayanan terhadap mahasiswa pada proses belajar mengajar, khususnya praktikum bengkel. Suatu saat kita akan berjumpa dengan laboratorium. Ya, kita sapa dulu Bapak Slamet. Bagaimana Pak Slamet? Assalamualaikum, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih purna ini, kuat, tegas, sehat Pak? Masih, alhamdulillah. Terima kasih. Ya, hari kedua. Iya, hari kedua puasa ya. Masih setia di bahan ya. Gudang bahan. Di gudang bahan ya. Masih. Dan juga Pak Rustam, bagaimana Pak Rustam, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat Iya. Pak. Ini walaupun mau pensiun, tapi sehat-sehat banget ini. Yang penting tetap semangat dan jangan lupa bahagia, begitu Pak ya? Ya, amin, amin. Betul sekali ya. Jadi apapun yang terjadi kita mengabdi kepada negara, khususnya NKRI ini, yang sampai ke batas titik darah terakhir. Tidak apa-apa, pensiun dan tidak pensiun itu akan dimuliakan. Saya ingin tanya ke Pak Slamet ya. Pak Slamet, selama ini kan vokasi itu tidak lepas dari bahan ya. Bahan artinya barangkali KPS, kemudian ketua jurusan ini mengajukan sejumlah bahan dalam satu periode 1 tahun. Inspirasi dari Pak Slamet dan juga jumlah mahasiswa ya. Jumlah mahasiswa berapa nanti akan ketemu indeks kebutuhan bahan dalam satu kelas atau hitung dari per mahasiswa tadi. Nah, Pak Slamet, selama ini bagaimana proses bukan simpan ya, proses permintaan ya, permintaan bahan untuk habis pakai ini Pak Slamet, gimana? Iya. Pak? Agak maju mungkin Pak Slamet ya. Iya. Langsung aja untuk proses pengadaan kebutuhan bahan. Bahan ya. Untuk kebutuhan bahan itu biasanya saya melanjutkan dari kebutuhan yang lalu. Oh, kebutuhan gitu. yang lalu Iya. misalkan habis berapa, Iya. itu nanti tinggal dilanjutkan aja. Tapi tetap jumlah mahasiswa ya ukurannya ya. Iya, ukurannya Iya. kelas nanti. Iya, kelas. Iya, Iya. kelas-kelas berapa. Kan mesti tiap ada penambahan kelas gitu ya. Gitu ya. Ada penambahan kelas, jadi saya dasarnya itu sih yang umumnya itu. Misalkan habis berapa nanti tinggal belanjanya ya segitu. Jadi terus dikirim, kemudian itu disimpan di gudang. Iya, Kemudian pada saat ada aktivitas praktek, Itu ini mahasiswa gimana ceritanya mahasiswa? belum, jadi minta. untuk ini proses pengadaan dulu. Nggih. Jadi setelah kebutuhan itu sudah dicatat, disesuaikan dengan stok gudang. Stok gudang Stok ya. gudang masih banyak, kalau masih banyak nanti ya tinggal disesuaikan aja. Terus kalau memang gudang itu sudah memang tidak cukup untuk jarak waktu 1 semester atau 1 tahun, itu nanti baru ditambahkan. Oh, artinya bahan yang belum bisa dikirim itu artinya stoknya di toko gitu ya atau di referansir gitu ya. Ada yang sistemnya itu DO itu, kayak semen, kemudian LPG. terus LPG, Iya. bensin, solar itu. Semen. Kalau untuk mungkin bata juga ya, kalau memang gudang kita sudah penuh gitu ya. Ya, kalau bata sih masih ada lah, cukup. Terus kalau mahasiswa mau minta gimana mahasiswa itu? Ada tanda tangan instruktur atau langsung minta? Kalau untuk instruktur selama ini, kalau memang ada instruktur, memang tanda tangan instruktur. yang mengetahui gitu ya. Iya, mengetahui instruktur. Tapi kalau memang pas nggak bisa, itu pakai teknisi biasanya. Oh, teknisinya langsung. Teknisi. Mahasiswa terus teknisi gitu. Ada semacam koin atau KTP? Kita langsung nulis di form format, permintaan ya, bahan, format bahan. itu kelas namanya siapa, praktek apa, kelas berapa gitu. Untuk barang-barang habis pakai Iya. ya. Yang tadi estimasinya tetap
dari rekomendasi instruktur, kemudian baru minta ke gudang, kemudian dari gudang diambilkan, kemudian baru dieksekusi gitu ya, ditoto dan sebagainya, seperti bata dan sebagainya. Nah, Pak Ahmad, kalau misalnya ada barang yang lebih misalnya, ketika kan kayu misalnya, kayu itu kan 4 meter gitu ya, cuma dipakai 1 meter 2 meter, gimana? Kan Bapak nggak menyiapkan 4 meter, 1 meter gitu. Ya saya tidak menerima kembalian sisa 2 meter itu tidak bisa. Jadi mungkin dipakai untuk kelas berikutnya, tapi yang di gudang sudah gitu ya. dicatat keluar itu Udah di pembukuan keluar, tapi nanti ada gudang tersendiri sisa-sisa itu ya, jadi masih harus terdeteksi ulang gitu ya. Mungkin teknisi di tiap setiap praktek itu ya. Misalkan Mas Andi itu nanti. Jadi ada instruktur, kemudian ada teknisi gitu ya. Jadi teknisi ini pendamping gitu ya maksudnya. Iya, pendamping praktek itu. Nah, ini prosesnya. Jadi yang lebih rawan lagi mungkin barang-barang inventaris Pak Rustam ya, seperti alat, kemudian alat penajam, pisau, gergaji yang sering habis mungkin ya. Ini barang habis pakai tapi ya termasuk enggak beda dengan bata gitu ya, dengan bata. Betul sekali, Pak. Iya, gimana Pak proses peminjaman alat, karena alat ini kan bukan barang yang habis pakai ya, kecuali pisau-pisau itu ya. Iya Pak. Terima kasih Pak ya waktu yang diberikan pada saya. Begini Pak, mengenai peralatan, kalau di gudang saya itu istilahnya pusatnya Pak ya. Saya itu ngambil barang dari gudang bahan BHP saya lihat dalam 1 tahun ini barang alat yang datang apa itu barang BHP Pak ya. Kalau saya karena apa? Karena saya dulu tuh pernah di gudang, harganya barang BHP itu di bawah 5 juta, yang inventaris itu di atas 5 juta. Oh gitu. Itu katanya Pak Irjen dulu. Iya Pak Joko ya. Pernah kenal dengan Pak Irjen? Oh pernah, saya di nomor 1 jadi gitu. Pak itu waktu dibahas. Ada penghargaan? Nggak ada Pak, cuma disuruh cerita di kantor. Dulu cerita sebagai contoh gitu ya. Ini bagian teknisi atau gudang yang teladan gitu ya. Iya Pak Joko. Terus saya lanjutkan Pak ya. Tadi masalah pengerjaan peralatan, karena saya di pusat, saya mencari melihat data dalam tahun ini 1 tahun yang datang apa. Setelah itu saya nganu ke masing-masing praktek. Seandainya ini alat ini praktek baja, saya drop ke baja, bata ke bata, beton ke beton, drainase ke drainase, dan sebagainya itu Pak untuk alat itu. Ya. Namun demikian Pak Joko ya, ini walaupun saya menyerahkan ke semua itu tadi praktek, sektor-sektor praktek, tapi di sektor praktek terkadang bukan alatnya itu pinjam di gudang. Bukan alatnya, tapi butuh untuk pinjam di gudang saya. Udah bisa ya. Iya, sehingga diizinkan pula ya? Gimana? Diizinkan ya? Ya harus diizinkan kalau ada di gudang. Ya. Karena bahan saya tadi mengingat saya harus keluarkan di saat drop tadi barang yang baru. Kalau di gudang masih ada saya kasih, namun juga dengan tidak harus saya kasih itu saja. Mahasiswa harus ngisi form peminjaman alat. Ya itu. Ada rapornya Pak ya? Ada. Sama KTM itu ya? KTM-nya. Saya tunjukkan contohnya seperti ini. Ini Pak ya. Ya. Ini contohnya seperti ini. Oh itu format yang harus diisi ya? Iya. Alat ya? Alat ini tujuannya apa? Mahasiswa ngisi ini pertama dia harus bertanggung jawab sekali untuk alat tadi. Nah, waktu meminjamkan juga harus dicek alat ini rusak apa enggak. Oh gitu ya. Tingkat rusaknya seberapa. Seandainya nanti dirusakkan oleh mahasiswa, kita tahu tadi meminjamkan masih 90% atau itu memang kita harus disuruh ganti. Tidak menakutkan Pak kalau ada rusak terus disuruh ganti itu bagi mahasiswa? Kayaknya mahasiswa justru lebih hati-hati Pak dengan ini. Gitu. Ya. Jadi betul-betul di sini ada unsur disiplin gitu ya Pak Ahmad ya, disiplin. Ya. Kalau bahan mungkin sulit untuk dikontrol ya, motongnya salah, motong lagi salah. Ya tergantung instrukturnya juga nanti. Hati-hati enggak gitu ya. Pak Rustam, pernah ada kejadian yang fatal, yang rusaknya parah sehingga mahasiswa harus menggantikan gitu? Kalau di gudang saya selama ini nggak ada, karena gudang saya kan barang-barang masih free semua Pak, masih 90%. Kebanyakan yang terjadi itu di
di sub-subnya itu tadi dibaca, di anu, di kayu, di perangkat, di anu itu tadi Pak. Sehingga itu mungkin teknisinya yang tahu. Berarti nanti sama ya, baik dia yang pinjem alat di subnya tadi, tapi ada kerusakan tetap dia bertanggung jawab ke Bapak ya. Gitu. Iya, tanggung jawabnya ke saya. Kalau nanti pinjamnya di teknisi masing-masing tadi ya teknisi masing-masing Pak. Begini Pak, kalau misalnya seperti kabel, penyambung dan sebagainya, pokoknya alat-alat penunjang itu ya. Kalau alat biasanya kan alat doang, datang gitu. Tapi kan mesti perlu kabel, steker, kemudian keberol dan sebagainya. Itu gimana Pak itu dananya apa minta lagi atau memang itu ya mungkin jurusan ada yang mengusahakan gimana? Ya itu selama ini kita gunakan dari PHP Pak. Oh dari PHP. Jadi ada permintaan kabel, tetap ya. Berapa roll atau berapa meter itu sudah didatangkan. Kalau memang meternya nanti mau dipotong-potong ya tetap tadi gitu tetap ya. Ya sama kontraknya. Kalau semacam tumpul, aus. Kalau tumpul mungkin seperti contohnya aja Pak ya, seperti ketam itu saya mengasah. Masa Bapak sendiri? Iya Pak, itu ada alatnya. Saya pernah lihat itu mahasiswa yang kompensasi disuruh untuk mengasah lagi ketam itu. Itu yang ketam mana Pak? Kayak yang saya bilang tadi ketam mesin. Oh ketam mesin. Jadi gini, itu kalau yang tumpul-tumpul, kalau yang putus, yang tugel, yang BHP mungkin tidak apa-apa ya, seperti gergaji sebagainya itu. Seperti kalau Pak Ahmad ini kalau BHP baik itu kita tahu ke Bapak ya. Misalnya bukan artinya begini. Artinya ketika bahan itu harus dievaluasi per praktek ya. Itu ada laporan pertanggungjawabnya gimana Pak? Untuk saat ini yang mungkin yang tahun-tahun kemarin masih rutin ya saya untuk tiap kali praktek itu habis praktek ya 2 minggu gitu ya. Iya, misalkan 2 minggu setelah saya praktek ada rekapitulasi penggunaan bahan itu ada, terus saya print, saya ketik langsung saya print hari itu juga kan. Dosennya masih ada jadi supaya nggak numpuk ya. Iya, dosennya masih ada, masih ada. Bisa mudah ditemui, jadi langsung saya mintakan tangan. Untuk yang akhir tahun ini saya memang ada banyak kesulitan di situ. Ada banyak kesulitan. Satu itu ya ada masalah yang di luar itu, jadi mungkin belum sempat itu. Terus satu lagi itu memang tidak ada printernya. Printernya itu rusak gitu loh. Jadi printernya rusak, akhirnya tidak sempat. Cuman saya masukkan aja di software di soft file. Oh iya, nanti suatu saat kan ini masih belum akhir ya, masih belum akhir semester. Yang penting pelaporan itu per semester atau per tahun? Pertanggungjawaban. Untuk pertanggungjawaban pemakaian bahan itu per bulan. Oh per bulan. Per bulan itu laporannya langsung ke aplikasi Kementerian di sana ya. Oh gitu ya. Iya. Luar biasa juga ya, berat juga ya. Harus mempertanggungjawabkan itu ya. Tapi ada rekap evaluasi per bulan, ada? Ada, rekap per bulan ada. Per bulan tiap pengeluaran per bulan. Pokoknya ada praktek, ada pengeluaran, dilaporkan. Langsung dilaporkan gitu ya. Kalau nggak ada pengeluaran ya nggak ada laporan. Oh iya tentu. Laporannya nihil, jadi kosong. Nihil kosong ya. Kosong tinggal set gitu aja ya. Iya. Pak Rustam, ini saya melihat jenengan punya luas gudang yang segitu banyak ya, luas sekali ya. Bahkan saya melihat ada yang belum pernah dipakai alat itu ya. Itu tuh gimana Pak? Ada sudah 10 tahun ya alat itu belum pernah dipakai, seperti gergaji kayu yang untuk gelondongan itu kan praktek nyaris hanya untuk gergaji biasa itu, nggak pakai gergaji potong itu Pak. Itu tuh gimana Pak kalau sudah karatan kemudian? Maksudnya yang mesin atau yang manual? Yang hand tool juga nggak apa-apa. Yang kalau yang mesin bisa dilihat ini harus diservis. Dan kita nggak bisa nyervis sendiri ya, karena kemarin minta bantuan teman-teman dari jurusan mesin ya. Iya Pak, gini Pak, itu untuk yang jarang dipakai atau orang mungkin ya kalau mungkin ada perawatan ya Pak ya. Perawatan karena perawatannya juga butuh untuk memberikan, seandainya
anu Pak ya, apa itu tayang itu apa itu namanya? Karatan, ya karatan. Nah, karatan kita kan perlu apa itu anti karat itu ya, beli anti karat cukup anti itu. karat ya. Nah, kalau kita itu saya nanya di gudang ada, itu saya gunakan untuk yang itu tadi biar ada karatan. Artinya untuk proses belajar mengajar mahasiswa, baik alat maupun bahan kita masih lancar-lancar saja gitu ya. Ya, Karena itu memang betul, karena itu memang ini Bapak berdua ya. Jadi itu kan simbolnya vokasi ya. Memang harus betul-betul okol itu kalau vokasi harus betul-betul kuat gitu ya. Nah, selama ini Pak, selama ini sukanya aja Pak, sukanya apa Pak? Maksudnya suka. Saya melihat bahwa Bapak ini sangat profesional sekali di pergudangan ini ya. Kesan yang indah apa Pak? Kesan yang indah terus terang Pak ini. Pokoknya ndak di Maido itu sudah. Sing indah kok. Sewenang paling indah Pak. Itu jadi bekerja itu merasa nyaman Pak Joko ya. Yang penting kita kerja itu yang dicari nyamannya Pak ya. Betul. Itu kan nyaman ya. Sudah nyaman bekerja kan yo. Tapi saya dengar Bapak itu paling kikit sendiri ya. Paling apa ya? Paling ini loh, paling gegem. Nek gak oleh tenan. Jangan tenan. Ya, Amanah itu Pak. Ini Pak. Bentuk amanah yang kuat. Ya, mungkin dari pendidikan orang tua dulu Pak. Begitu, alhamdulillah ya. Dari pendidikan orang tua dulu memang harus disiplin, harus gitu. Karena kalau apa itu minjem barang ya harus kembalikan. Kalau njaluk ya njaluk, gampangane ngono Pak ya. Tapi manusia kadang-kadang juga ada keteledoran Pak ya. Terus KTP dibawa pulang, kartu dan sebagainya. Itu. Tapi kan besok iso dikembalikan gitu Pak Joko. Karena juga kita keperluan itu tidak hanya di sini Pak. Iya, kadang-kadang mendadak gitu jamnya ya. sama kan seperti Iya, tadi Pak ya. Yang tidak bisa saya ditinggal. pagi harus di BTN padahal di sini ada praktek. Masih utang perutang atau Enggak, Pak. melunasi utang? Iya, kebetulan itu habis utangnya. Harusnya iya. Nah, Soalnya, ngomong-ngomong habis utang Pak ini. iya. Ini sebentar lagi kan Bapak akan purna tugas ya. Iya, Pak. Saya minta Pak pesan-pesan untuk generasi selanjutnya Pak harus tentang peralatan ini. Iya. Oke, monggo. Iya. Terima kasih. Malah melok terenyuh aku. Pensiun itu hebat loh Pak. Untuk teman-teman nanti kan kita mungkin tinggal 2 tahun tidak ada, tinggal 15 bulan lagi. 15 amplop maksudnya. Ya, 15 amplop saya sudah purna tugas. Mungkin pada teman-teman saya berpesan ya tolonglah seandainya seperti saya di peralatan, juga tolong dijaga alatnya biar bisa untuk bertahan lama untuk adik-adik yang praktek itu Pak ya. Dan tolong juga kalau bisa ini saya sudah etikat yang terbaik untuk melayani di peralatan, tolong juga dipertahankan. Itu aja. Kejelekan saya jangan ditiru. Intinya gitu. Manusia mesti ada jelek ada baiknya gitu. Mudah-mudahan yang ngukur Bapak sendiri ya. Untuk saya bergaul dengan Bapak sampai kira semuanya baik ya. Baik. Pak, selamat tentang bahan ini kan kadang-kadang juga kurang ya. Kadang-kadang telat. Kadang-kadang kita punya DO. Punya DO, tahu-tahu pas dibutuhkan telat pengiriman seperti las itu ya. LPG. LPG Kalau untuk telat sih mungkin apa ya? Dalam perjalanan biasanya ada. Iya. Mungkin itu Pak, misalkan pasir itu kan memang jaraknya jauh di belakang sendiri. Iya. Dan dulu kan masih sendirian, masih belum ada yang membantu. Jadi untuk ngawasi pasir itu memang sering kelewatan saya. Tahu-tahu udah habis, pas prakteknya itu itu yang memang agak. Ya berarti di sini harus ada kerjasama antara bahan, alat dan instruktur ya. Kalau misalnya saya instruktur nih, mau alat, mau bahan, saya punya program ini nih, wah belum datang, berarti saya harus pandai-pandai. Berapa hari lagi misalnya, 2 hari, mungkin saya pakai teori atau mungkin dengan bentuk yang lain ya, yang ada. Saya pikir memang seperti itu ya, kelancaran. Mungkin baiknya ya memang gitu Pak. Jadi mungkin dalam semester 1 semester ke depan lah misalkan. Kita itu mau ngajar apa, mau apa, butuh bahannya itu apa. Nah itu mungkin kan bisa soalnya memang sering jumlahnya itu Pak. Jumlahnya itu kan sering tidak sama antara satu pengajar dengan pengajar lain itu
Ya, betul. Karena mungkin objek job sheet-nya ya, Objeknya tapi mungkin beda-beda. institut bisa berpikir job sheet ini sudah mewakili standar polinema misalnya. Oh banyak kok tidak ada. Oh kalau gitu bisa diluker gitu, biasa gitu ya. Itulah sahabat-sahabat bagaimana seluk-beluk tentang pelayanan praktikum baik bengkel maupun laboratorium di GTS Polinema. Mudah-mudahan Pak Rustam Ya. beberapa hari ini masih tetap semangat ya. Ya. Begitu juga Pak Slamet dalam melayani bahan-bahan efisien, pengawasan dan tidak ada sedikit pun pemborosan, aplikatif dan hebat. Terima kasih, kita pakai salam vokasi Pak untuk teman-teman dan mahasiswa serta masyarakat konstruksi semuanya. Inilah sarana prasarana pelatihan di Polinema untuk meningkatkan skill dari para alumni. Salam vokasi. Kuat Kuat menguatkan Indonesia. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Vokasi kuat menguatkan Indonesia.